Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 100 tahun tim ini tanpa prestasi. Nah, siapa tim ini kok berumur 100 tahun tanpa prestasi? Oke, kita saksikan saja bersama. Jateng ya, Yuk ngalah. Kemarin kita membahas persis hampir usia 100 tahun harus berprestasi ya. Kali ini kita membahas klub Jateng lagi. Ini udah berumur 100 tahun. Mungkin tim ini itu salah satu tim tertua di Indonesia. Oh, tetapi nasibnya kini sangat miris sekali. Dia terlantar di Liga 3, tidak bisa memakai stadionnya sendiri. Pokoknya nasibnya miris tanpa prestasi. Tapi ada supporter loyalnya sebenarnya tim ini tuh. Supporter loyalnya juga mendukung tim ini sebenarnya. Tetapi sangat kasihan sekali ya tim ini tuh. Tim ini pernah berada di Liga 2 yang pada saat itu didanai oleh pemerintahan kota setempatnya. Nah, pada saat didanai pemerintahan setempat dengan menggunakan APBD, oke, berjalan lancar ya tim ini masih. Dulu Liga 2 masih boleh waktu Pak KP. Setelah Liga 2 itu diubah dengan dana APBD, tanpa APBD beralih menjadi klub profesional lah. Nasib tim ini itu sangat miris sekali ya, terlonta-lonta bahkan terdegradasi lagi. Ya, tim ini siapa Cuk? Menurut pandanganmu ini yang berumur 100 tahun tapi kering prestasi? Nah, ini adalah klub dari Jateng yang bernama PPSM Magelang. Kini untuk PAS 2021 ini berarti sudah menginjak 102 tahun. Karena pada tahun 2019 mereka merayakan ulang tahun ke 100 tahun. Nah, biasanya John, usia 100 tahun itu usia puncak-puncaknya klub sepak bola. Ya minimal mungkin bisa juara Liga 1, juara Liga Champion Asia, atau juara dunia antar klub. Tapi ya miris, ini malah terjelembab di Liga 3. Nah, ya gimana ya, mungkin bagi supporter PPSM Magelang ini nangis darah lah ya melihat kondisi tim ini sudah berumur sangat tua, yaitu 100 tahun. Tapi ya gitu, harusnya dia bisa supporter PPSM Magelang atau seluruh warga Magelang itu bisa merayakan minimal juara Liga 1. Ini malah terjebak di Liga 3. Ya, betul sekali ya. Ini malah terjemah di Liga 3. Seharusnya 100 tahun itu berada di Liga 1 ya, karena memang tim ini itu sulit sekali mendapatkan investor, ataupun tim ini tuh kesulitan sekali mendapatkan sponsor. Padahal tim ini itu pendiri PSSI, salah satu pendiri PSSI kan. Nah, tim ini juga punya, maksudnya itu punya base supporter. Tim ini juga punya fasilitas yang menurut pandanganku juga udah mumpuni. Loh, seharusnya para investor itu juga melihat tim ini gitu. PSCS Cilacap saja bisa gitu. Kenapa PPSM Magelang nggak bisa mendapatkan investor? Harusnya bisa masuk investor itu ke area Magelang ini. Tetapi mungkin saya feeling sih, ini pasti ada problem di daerah manajemennya. Ini pasti ada yang memang sangat susah sekali untuk melepas tim ini, ataupun gimana nantinya, masih ingin mempertahankan ataupun gimana. Tetapi saya prihatin sebenarnya dengan tim ini itu. Kalau menurut pandanganmu tuh, tim ini tuh potensinya seperti apa? Ya, seperti yang kita bilang, harusnya PPSM Magelang tahun 2019 sudah merayakan juara Liga 1 ya. Tapi ya karena memang kondisinya miris, akhirnya terjelembab di Liga 3 ya pas usia 100 tahun. Karena kenapa kita bilang pas usia 100 tahun harusnya juara Liga 1? Karena memang satu, dia sudah mencapai usia puncak sebuah klub sepak bola. Kedua, mereka punya potensi dari infrastruktur stadion dan kota, wilayah pariwisata dunia, level dunia. Kata di Borobudur itu kan level dunia. Nah, terus mereka punya basis supporter, walaupun nggak banyak, tapi setidaknya loyal lah. Tapi ketika mungkin jika klub ini berprestasi, atmosfernya akan lebih bertambah lagi ya, besar lah ya. Warga Magelang tentunya akan sangat bangga dengan PPSM. Ya betul. Kalau bisa 100 tahun di Liga 1, kemungkinan bangga dengan klubnya itu. Siapa sih yang nggak bangga? Saya harapkan Persis Solo juga gitu, PSIM Jogja nanti juga gitu. 100 tahun itu berada di Liga 1 ya, ataupun juara. Ya minimal tuh di Liga 1 itu minimal banget ya kalau kita itu. Tapi kalau juara harus gitu. Nah, apa sih yang dicari dalam permainan itu? Nggak hanya menang dan kalah, dengan juara juga kan dicari kan. Nah,
Terus kalau untuk PSS Sleman kan baru 50 tahun ya, mungkin nanti. Tetapi saya itu apa ya, targetnya PSS Sleman itu supporternya sangat tinggi sekali untuk tampil di Liga Champion atau bukan hanya ajang nasional gini tok lah. Targetnya supporternya itu sana sangat tinggi. Jadi saya itu sudah nggak khawatir lagi dengan klub ini gitu loh. Maksudnya ya sudahlah gitu. Kalau PSS Sleman saya sudah tidak khawatir gitu. Tapi kalau tim-tim lain seperti Persis Solo, seperti PSIM, seperti PPSM Magelang, PSCS Cilacap, Persijap Jepara, Semarang dan lain-lain itu terkadang masih saya pedulikan. Memang perlu dibantu gitu loh. Maksudnya kekurangannya ini itu pasti perlu dibantu kalau itu. Apalagi PPSM Magelang ini menjadi introspeksi atau mungkin menjadi pelajaran bagi supporter Solo dan PSIM, karena memang sebentar lagi mereka akan memasuki usia 100 tahun klubnya. Jangan sampai mereka bernasib seperti PPSM Magelang merayakan 100 tahun dengan tangis darah. Ya, kita berharap nanti tahun 2023 100 tahun Persis Solo itu bisa juara Liga 1. Tahun 2029 PSIM Jogja 100 tahun bisa juara. Ya, harapannya seperti itu ya. Nah, kalau PSIS Semarang kemungkinan jangka waktu dekat-dekat ini itu bisa untuk menjuarai Liga 1. Gak perlu 100 tahun kalau PSIS Semarang loh ya. Ya karena memang itu PSIS sudah berada di Liga 1 dulu gitu loh. Maksudnya progresnya PSIS Semarang itu udah sangat bagus ya. Apalagi kan sekarang PSIS kan sering mengorbitkan pemain muda, sering dipanggil timnas pemain-pemainnya lah gitu. Saya sangat ini berpotensi sekali untuk juara. Fasilitas juga mumpuni untuk tampil di nanti piala ditampil di AFC ya, itu kalau PSIS Semarang. Tapi kalau untuk PPSM Magelang sendiri ini saya harapkan targetnya ke depan itu nggak muluk-muluk, saya itu cuman mendapatkan investor aja cuman mendapatkan investor dulu, nanti terus berada di Liga 2, ataupun nggak mendapatkan investor dulu nggak apa-apa, tetapi ya memang karena kondisinya seperti ini ya udah yang megang saat ini itu dituntut untuk Liga 2 dulu, nanti setelah Liga 2 tendang aja ganti investor gitu. Nah, biasanya kan investor mau datang itu berada di klub Liga 2 ya. Sekarang Liga 2 itu sangat menarik bagi investor menurut pandanganku. Nah, kalau PPSM Magelang ini berada di Liga 2 kembali, ini pasti diminati oleh para investor-investor nanti yang akan datang yang mau ngeragati klub ini itu maksudnya. Aku setuju sama kamu John, harus di Liga 2 dulu. Karena gimana, lihat aja PSPS Pekanbaru kemarin, dia mendapatkan investor dari Malaysia loh. Berarti kan minimal kan investor juga lihat-lihat. Ini Liga 2, kalau Liga 3 ya siapa yang mau? Aku saja kalau punya duit ya agak mau invest ke Liga 3. Karena untuk target ke Liga 1 juga berat. Ya bener. Penting lolos untuk manajemen sekarang ya lolosnya Liga Loro. Urusan nanti gimana nanti kalau urusnya amankan dulu. Nah, terus nyambung ke PSIS Semarang tadi. Kalau PSIS Semarang nanti 100 tahun ya juara AFC. Dia nggak perlu menunggu 100 tahun untuk juara Liga 1. Kalau pas 100 tahunnya nanti 2032 ya juara AFC. Sebenarnya pemerintahan Magelang itu pandanganku ya itu sudah bagus loh ya. Kenapa? Karena memang pemerintahan di sana itu membangunkan infrastruktur yang mumpuni. Stadion Musuh Broto itu kan menurut pandanganku berada di Liga 1 pun layak gitu loh. Nah, apalagi kan dipakai PSIS Semarang kemarin di Liga 1 kan, itu stadionnya juga layak. Nah, PPSM Magelang sendiri pun ya harusnya layak memakai stadion itu berada di Liga 1. Kenapa saya itu sangat peduli dengan tim-tim Jateng, saya peduli dengan tim-tim DIY. Nah, itu karena memang fasilitas-fasilitas yang dimiliki itu menurut pandanganku itu sudah bagus. Bahkan saya mengakui yang dimiliki klub-klub Jateng ini lebih bagus daripada fasilitas yang dimiliki klub-klub Jawa Timur itu. Jawa Timur selama ini menjadi kiblat sepak bola Indonesia dengan fasilitas yang menurut pandanganku itu masih kurang lah. Bahkan itu dulu bagus, tapi dulu sekarang sudah tertinggal gitu loh, dengan Musuh Broto, dengan Stadion Manan, dengan Stadion Maguwarjo, dengan PSIM, dengan Stadion Persiba Bantul dan lain, masih banyak stadion di Jateng ini yang bagus gitu loh. Nah, itu sudah tertinggal tim Jatim itu kalau soal fasilitas. Tapi
makanya kita itu sering membahas klub Jateng itu untuk suruh bangkit itu ya gini. Fasilitasmu sangat ribatnya manfaatkan aja itu. Nah, ya kalau Jatim menang prestasi, kalau Jateng DIY menang fasilitas. Nah, untuk ngelengkapinya itu kan mungkin untuk Jatim ini agak berat untuk fasilitas karena memang butuh biaya yang sangat mahal ya untuk membangun stadion dan anu. Tapi kalau Jateng DIY dia tuh tidak perlu membangun fasilitas, dia cuma butuh prestasi. Nah, kita lihat PSIM Jogja, nanti Persis Solo dan lain-lain lah. Mereka juga cuma butuh prestasi. Fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah Jateng DIY sangat baik sekali. ya betul. Nah, kalau soal pemerintah memang sini itu sangat top lah. Ibaratkan Jateng DIY itu sangat good ya. Ibaratkan wah sudah peduli banget. Wis intinya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita 100 tahun PPSM Magelang kering prestasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.